Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Alhamdulillah, ustaz-ustazah yang insyaallah dirahmati Allah, pada sore hari ini sesuai yang dijadwalkan oleh Ustaz Wardoyo, kita bisa bertemu ya. Yang sebelumnya saya cenderung mengisi campur ya, antara wali santri Gria Quran Al-Huda beserta ustazahnya, dan karena saya lihat kurang efektif ya, kurang efektif karena mungkin kesibukan antum para ustadz dan ustazah, sehingga mentoringnya belum bisa berjalan dengan signifikan. Maka saya usulkan untuk gurunya dulu, karena kalau ustadz ustazahnya belum paham apa yang saya ajarkan, nanti ketika bertemu dengan orang tuanya juga belum bisa maksimal dalam mengarahkan. Oke, karena ini pertemuan pertama dan waktunya pendek, ini kita santai saja. Mungkin saya ngasih materi sedikit dulu sebagai pancingan. Mudah-mudahan antum bisa tertarik dan menikmati, sehingga nanti terjadi komunikasi dua arah, diskusi ya. Pertemuan kali ini saya awali dari standar dari Depdiknas ya, tentang pendidikan. Karena kita hidup di Indonesia, tidak lepas dari apa yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Depdiknas itu begini, pendidikan itu bisa bagus kalau melibatkan satu, berarti guru atau sekolah. Berarti kalau sini ya GIA. Kalau GIA itu berarti maksudnya pendidikan non formal ya, termasuk kejar paket A, B, C itu juga non formal. Kalau sekolah itu formal. Kalau pendidikan keluarga informal ya. Jadi di kampus itu juga dibahas. Qadarullah saya hari ini masih tercatat sebagai mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Itu profesor kami menjelaskan juga seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau ngambil disertasi, bisa yang pendidikan formal, non formal atau informal ya. Berarti ini yang pertama ya, pendidikan, melibatkan tiga hal ini. Dan nanti ketika kita sudah paham seperti ini, kita mau ngapain sih di GGA dan lebih bagus ya. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua kita training, dan update terakhir beberapa wali santri japri saya ya, Bapak Doi dan saudara sekalian, japri saya tanya tipe, kemudian cara penanganan gimana. Nah ini berarti kan sebetulnya wali murid sudah mulai respon ya. Maka harapan saya ya ustadz-ustadzah lebih merespon, sehingga nanti ketika antum ditanya tentang pola asuh misalnya, ya bisa menjawab. Yang ketiga, masyarakat. Kalau ketiga ini tidak bekerja sama atau mewujudkan pendidikan, berarti apa? Ya gak bisa maju, Ada yang menambahkan, yang keempat itu di antara ini ya, berarti di antara masyarakat dan sekolah, atau di antara orang tua dan masyarakat itu ada kejadian apa, itu juga akan mempengaruhi pendidikan. Berarti kalau guru jelas, orang tua berarti harus dididik pola asuh. Ya. Kalau membantu mengerjakan PR tidak harus ya, karena bisa dibantu oleh gurunya, bisa les dan lain-lain ya. Tapi kalau pola asuh itu wajib ya. Wajib. Masyarakat gimana masyarakat? Ya kalau masyarakat misalnya ke GKA ini tidak mendukung, kan atau juga repot kan? Mau buka flyer ya, Pak Lurahnya komplain misalnya, ya tidak bisa ya. Masyarakat juga harus mendukung. Kalau di sekolah formal berarti ada komite, itu termasuk juga masyarakat, meskipun komite sebagian besar biasanya orang tua, tapi juga ada
tokoh masyarakat gitu. Gitu ya. Terus untuk GKA gimana ya? Ya gurunya, ustadzahnya ini harus saya gembleng dulu pola asuh. Pola asuh itu apa sih, Us? Pola asuh itu adalah kalimat konseling. Dengan kalimat apa kita harus menasihati anak. Ya, banyak sekali orang tua itu, Pak Sufyan anak saya 4, saya didik sama, hasilnya kok beda. Kenapa, Us? Monggo Ustazah. Misalnya ada pertanyaan, anaknya 4, saya didik sama Pak Sofyan, hasilnya kok beda, kenapa? Ustadz Margono bisa memberikan pencerahan. Ustadz Margono punya kambing 10 ya. Dipuakani podo kabeh sama semua makannya. Besarnya sama enggak, Ustaz? Asalnya cacingan, ada yang mungkin batok-batok, ada yang kurus, ada yang gendut ya. Ada yang rambutnya lebat, ada yang gak punya rambut. Kenapa Ustaz Margono? Karena apa? Karena Nabi dan Rasul itu semuanya angan wedhus ya. Semua menggembala kambing ya. Berarti Ustaz Margono perlu ditiru ya. Menggembala kambing, ayam dan lain-lain. Kenapa menggembala kambing? Karena Allah ingin mengajarkan konseling, parenting kepada kambing sebelum Nabi dan Rasul itu dewasa mengkonseling umatnya. Ya. Gitu ya. Pertanyaan saya belum terjawab nih. Anak 4 dididik caranya sama, hasilnya beda. Kalau anak saya 5, didiknya beda semua ini. Ya, kalau sama, insya Allah ada 1, 2, 3, bahkan 4 yang bermasalah nanti. Monggo, antum saya ajak untuk berpikir, karena ya ustadz-ustadzah harus kreatif ya. Nanti saya akan beri contoh sebuah negara yang pendidikan terbaik. Pendidikan itu dalam arti membentuk karakter ya. Membentuk karakter terbaik itu kayak apa sih? Apa? Karakternya. Ya karena karakternya beda-beda, bakatnya tuh beda, tipe Steven-nya beda. Ustaz ada yang punya putra lebih dari 1? Ada nggak? Berapa Us? 2. Sifatnya sama enggak? Beda. Sudah di hasil Steven-nya apa kemarin? Sudah tebak belum? Belum ya, ya nanti bertahap ya. Yang anak-anak santri malah sebagian besar sudah ada yang orang tuanya senantiasa ikut. Ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ya, kalau kita mempelajari ilmu apapun, ilmu Islam maupun ilmu umum, itu nanti ada 2 ranah. Yang pertama konten atau isi, yang kedua metodologi ya. Ini kalau antum kuliah, insya Allah akan ketemu ini ya. Metodologi itu cara. Antum ngajar Quran, Kriya Quran ada ya, tasawuf, tahfidz, itu konten. Tapi untuk menyampaikan isi ini, metodenya kayak apa caranya? Lah ini perlu dibahas agak mendalam. Kedua-duanya penting ya Us ya. Isinya benar, cara menyampaikannya kurang pas, kurang enjoy, terlalu tegang misalnya, itu juga nggak maksimal. Kenapa? Karena orang belajar itu harus bahagia ya. Murid-murid antum di sini bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Harus bahagia ya. Kalau masuk sudah apa ya, bersengut, sudah murung, itu ya tidak bisa belajar. Harus bahagia ya. Sebenarnya kalau kebahagiaan itu nanti ketika antum sudah paham tentang genetik Steven itu, ya mereka bahagianya beda-beda. Cara membahagiakan tiap tipe yang ada 5 itu
beda-beda ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas metodologi ya. Kalau isi, misalnya isi ini disampaikan oleh orang kafir sekalipun, ya, materinya umum, materi misalnya apa ya, tentang IPA yang mengajar orang kafir, tetapi kita hanya mengambil metodologinya tidak masalah, itu karena di wilayah muamalah, suatu hal yang mubah. Kita jangan menyampur adukan antara isi dengan metodologi ya. Kalau isinya adalah materi umum yang disampaikan orang kafir, ya, selama tidak mengganggu akidah ibadah syariah nggak masalah, ya, termasuk metodologinya, termasuk caranya, boleh ya menirunya. Nah, sekarang saya akan menceritakan pendidikan umum terbaik dunia, ya, terutama metodologinya. Itu Finlandia. Finlandia itu setahu saya bukan mayoritas Islam, bahkan minoritas ya, atau bisa dikatakan negara non Muslim ya. Kalau bahasa Qurannya ya negara kafir. Tapi kita boleh meniru cara mendidiknya, ya, metodologinya ya. Kita langsung masuk aja ke kayak apa sih Finlandia itu? Outputnya, hasilnya kira-kira begini. Di Finlandia itu misalnya di pinggir jalan raya yang ramai, ada mobil, kacanya terbuka, di dalamnya ada laptop, HP, tidak hilang. Ya, kalau di Indonesia juga tidak hilang, Mus. Tapi yang hilang mobilnya ya. Yang dicuri bukan laptopnya, tapi mobil beserta laptop dan HP di dalamnya. Kok bisa gitu Pak Sofyan ya? Negara kafir kok bisa mendidik akhlak seperti itu? Lah ini harus kita tiru. Jadi antum kalau didik putra putri antum atau mendidik apa namanya santri murid agar menjadi jujur, amanah ya, istiqomah dalam melakukan sesuatu, itu pakai cara, bukan hanya tausiah ya. Kamu harus disiplin nak, kamu harus ini. Tiap hari digitukan tapi nggak ada praktek, itu tidak bisa, ya, tidak bisa ya. Di Finlandia sekolah dimulai 7 tahun, ya, 7 tahun. Berarti 0 sampai 7 tahun diasuh oleh orang tua. Berarti orang tua dididik negara bisa parenting, keren ya. Ustadz Margono dulu nikah modalnya apa? Modalnya apa nikahan tuh? Modal karep karo kobil tuh. Kobil tuh nikah haha watas wijaha linafsi bil mahril matkuri halan. Ada wati sulah ya. Seperangkat alat sholat harga 100.000 sudah bisa nikah. Habis itu misalnya punya anak mau diapakan bingung. Kenapa? Karena kawan tidak pernah mengajarkan kita masalah parenting. Ya, pola asuh nggak pernah diajarkan. Hari ini saya sedang mengkonseling sebuah keluarga. Bapaknya into eating. Nanti saya masukkan di YouTube saya ya. Ibunya sensing. Yang into eating lulusan elektro S1 yang istrinya cerdas tapi sekolah gak diselesaikan ya karena waktu itu urusan ngaji atau apa ya. Ya, podo. Antum tapi rata kuliah nih rambung ya. Bagus antum berarti ya. Orang rambung berdora sekolah. Tadi kan sudah sekolah tidak rambung kan malu. Itu punya anak usia 26, stres berat karena orang tuanya terlalu keras ya. Sensei itu kan suka menekan ya. Padahal anaknya feeling kayak Ustadz Gogo ini nggak boleh ditekan ya ya. Akhirnya kuliah salah jurusan 3 kali. Ya. Pertama agrobisnis itu jurusan thinking salah ya. Harusnya itu dia feeling bukan itu. Setahun pindah, ini negeri ya, negeri ya. Kebidanan, ya salah lagi bidanan thinking. Akhirnya ketiga ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu sudah kurang tepat juga.
tepatnya sensing ya, ekonomi itu ya. Sensing kan moto duiten ya. Akhirnya selesai S1-nya, S2-nya dia berusaha ngambil informatika di perguruan tinggi ternama. Ya salah lagi. Hari ini ngelantur sudah. Depresi berat. Karena apa? Pola asuh dan salah jurusan sampai ya 4 kali. Itu nggih. Itu akhirnya beliau memasrahkan ke saya, Pak Sofyan, kalau perlu putri saya silahkan diasuh di rumah antum, karena anak pertama saya dan istri saya feeling semua, jadi bisa memberikan mudah-mudahan kasih sayang yang lebih. Intinya anak ini kurang kasih sayang karena dikerasi orang tuanya terus ya, terutama ibunya. Kemudian di kampus dia mendapatkan kekerasan, kejenuhan luar biasa karena salah jurusan itu ya gitu ya. Maka sangat hebat sekali ketika sebuah negara mengajarkan parenting. Maka sebetulnya misi saya keliling Indonesia nih ya. Terus sebetulnya saya ingin meniru Finlandia ini biar semua orang tua paham parenting. Dan akhir-akhir ini sudah hampir 3 bulan saya tiap hari posting di YouTube ya. Sofyan Abdillah, silakan cari di YouTube. Itu saya mengajarkan parenting berbasis Stephen. Kalau antum ingin tidak ketinggalan, silakan ya subscribe, lonceng, atau japri saya, nanti antum saya broadcast tiap hari linknya ya biar gak lupa. Ustaz Margono mengikuti enggak? Mengikuti. Tapi kalau di Majrita. Di Majrita. Itu berarti sekolah langsung SD. Ya. Sekolah hanya 30 jam per minggu, 5 jam per hari, nggak full day ya. Indonesia 40 jam per hari ya, lebih banyak. Korea 50 jam per hari. Jadi sukanya begini jam 7 sampai jam 12 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 5 jam. Tiap 45 menit istirahat 15 menit. Jadi jam 7 itu masuk sampai 7.45 sampai jam 8 istirahat. Enak ya? Enak. Boleh jajan, boleh mainan. Jam 8 masuk sampai 8.45 istirahat lagi, 8.45 sampai 9 terus. Berarti 5 jam itu istirahatnya 1/4 jam kali 5, 1/4 jam. Tidak full day school. Itu menjadi terbaik di dunia. Jadi gini, orang barat itu sangat suka mikir ya. Maka kalau saya ngisi training apa mentoring seperti ini di Gria Quran Al-Huda Alur nih ya, Solo ya. Sini ikutnya Solo apa mana? Sukoharjo ya. Ya Sukoharjo, Solo, Karanganyar itu batasnya nggak jelas soalnya. Saya kadang-kadang sampai mana juga nggak tahu kalau masuk sini. Jadi mereka suka penelitian. Diteliti gini masuk pertama semangat ya, menit pertama terus sampai menit ke-20 itu sudah mulai jenuh, atau menit ke-25 lah mulai jenuh. Terus gurunya bilang gini, ayo mas, ini sudah menit ke-25, 20 menit lagi kamu istirahat. Semangat dia. Wah, ayo belajar, sebentar lagi istirahat. Begitu betret 7.45 wah langsung mereka sorak-sorak ya, mainan, jajan dan seterusnya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita itu ngisi pelajaran memang ya harus ada refreshingnya. Maka kalau saya ngisi training ya saya ajak guyon itu ya. Kenapa? Biar fresh terus. Kalau Ustaz Margono sampai ngantuk tidur, tak ajak senam otak. Ayo berdiri semua ya, senam otak, ketawa lagi, baru kasih ilmu lagi gitu mas ya. Nah ini perlu nanti SDT Al-Huda sudah akan saya praktek mengajar ya. Mengajar nanti saya ambilkan dari Mr. Naf ya, guru saya, dia termasuk trainer internasional, namanya Sidoarjo Surabaya sana.
pakai materi dia, nanti praktek pakai itu digabung dengan Stephen ya. Stephen ya learning, teaching dan juga parentingnya. Anggaran pendidikan tinggi ya. Kita itu kalau mau menjalankan sekolah itu bingung. SDIT Aluda yang masih tekor terus. Nggak ada bos Pak Soen. Bos itu minimal 60. Jadi kalau muridnya belum sampai kelas 6 itu ya nggak akan dapat bos. Sekarang itu muridnya 13 tambah 17 30 ya, 3 kelas. Berarti kalau ingin 60 berarti 6 kelas kan. Masih 3 tahun lebih lagi untuk bisa dapat bos, mungkin 4 tahun ya. Sementara bosnya nggak ada. Di Finlandia anggaran termasuk paling tinggi pendidikan. Guru adalah profesi yang dihormati melebihi dokter secara teknik, termasuk gajinya. Keren ya Us ya? Ustaz Margono jadi guru mau di sana? Tapi bahasa Inggrisnya yo bahasane Jawa kromo Inggris yo. Dilempari batu nanti sering. Guru SD itu S2. Jadi enggak tes apa? Wah, enggak jelas ini S tong-tong. Jadi gaji dokter sama guru lebih tinggi guru. Maka saya kalau mentor sekolah-sekolah itu, ya gimana guru itu disejahterakan. Ya pakai fundraising, cari bos dan seterusnya ya. Suruh mikir kok perutnya lapar, bisa Us. Mikir baru tanggal 15 sudah habis ya, gajinya itu sulit ya, sulit. Tapi kalau kita tidak bisa ya, saya pinginnya kalau mengatur sepakat, yang ngajar di luar itu bisnis ya. Ya Ustaz Mardoyo ini ya, yang ngajar juga menurut GKA, tapi dia dulu jualan itu. Saya juga sama ya, ngisi training, saya juga dosen ya. Dosen itu kan singkatannya gajinya kerjaannya 1 dus, gajinya 1 sen kan ya. Ya berarti harus saya di luar kalau dosen kok. Ya berat ya, apalagi swasta ya. Yang kelima, lulusan SMA terbaik memilih kuliah di IKIP. Kalau di sini keguruan. Lah dulu waktu saya masih SD tuh, ya guru tuh wagu terpuru. Ya, terus wagu naiknya sepeda ontel, kurus ya, mungkin maaf ya bajunya jelek gitu. Jadi profesinya nggak dilirik, tapi setelah kalau nggak salah Presiden Gus Dur waktu itu mulai sejahtera ya, sekarang sudah cukup sejahtera alhamdulillah ya. Tapi untuk negeri kalau swasta ya tergantung ya, kalau yayasannya kuat ya bagus, kalau enggak ya bersabar ya. Siswa dididik mandiri termasuk evaluasi sehingga guru tidak mengontrol. Ini saya diamanai Allah sebuah pondok pesantren tahfidz, pengurusnya baru 4, saya, istri, kemudian Syekh yang ngajar, kebetulan menantu saya, dan istrinya Syekh, berarti anak saya. Syekh sama istrinya ngajar, yang Syekh putra, yang anak saya yang putri. Nanti kalau sudah lancar baru diujikan ke Syekh gitu ya. Saya dan istri ya kerjanya serba guna ya. Kemana apa galang dana, fundraising, bendahara, ya, kesantrian ya, kesehatan ya, anak sakit ke bawa ke dokter. Tapi kami punya satu prinsip, mereka dimandirikan. Bagaimana gak mandiri? Kita gak punya gedung ya. Pondoknya itu yang putra kita titipkan di TPG Masjid lantai 2. Nggak ada ustadz yang menunggui, musrifnya juga mereka sendiri, santri yang dewasa, tidak ada pagarnya, dia mau kabur setiap saat bisa. Yang putri kita kontrakkan di depan masjid itu, mau kabur setiap saat juga bisa, mau jajan, mau apa dan seterusnya. Alhamdulillah, terus kita didik mandiri itu mereka itu ya baik.
ada yang kelas 1 SMP, kelas 3, ada yang SMA, sebagiannya lagi sudah lulus SMA. Ya saya kena ketawa sendiri. Pak Sofyan mau izin, habis sisa kemana? Beli martabak, ya sana, jangan lama-lama ya. Alhamdulillah mereka itu kita lihat bahagia semua, banyak yang dari pondok lain nggak kerasa, tempat saya jadi kerasan. Kenapa? Saya anggap sampai anak sendiri ya. Kita hampir nggak pernah marah, ya. Kita layani dengan baik, tapi oleh saya targetnya ditinggikan, gitu ya. Dibuat bahagia dulu, setelah bahagia kasih beban, tahfidz bersama, gitu ya. Dan saya sudah ajari Steven dikit-dikit ya. Pertama dia bingung, ilmu apa itu. Akhirnya saya yang menantu saya ini yakin karena saya bilang begini, saya harus coba bahasa saya. Si fulan tuh feeling. Silakan antum talqin, antum bacakan Quran ayat yang baru ya. Kemudian dia suruh mendengar dan menirukan. Nanti kan cepat. Ternyata ya biasanya dia ziyadah menambah satu halaman itu 1 jam dengan mendengar bisa setengah jam, terakhir 20 menit. Akhirnya ya saya percaya Pak Sofyan semua tes TV ya, termasuk refreshingnya. Ya refreshingnya. Mereka bisa ditekan, target tinggi, bisa mandiri. Kenapa? Kalau mereka itu bahagia. Thinking, suruh beternak, berkebun. Insting, pembantu umum, disuruh sana-sana senang insting. Kamu ke kebun ya. Saya punya kebun kopi, kebun teh, kemudian sawah juga. Kadang-kadang kita panen kopi, kadang pernah juga panen jagung, nanam jagung gitu ya. Yang suka beternak berkebun thinking, insting adrenalin. Jadi kalau sudah mulai di kebun yang berlari-lari, insting senang, intuitif senang karena melihat langit, ya, sensing senang karena mengeluarkan keringat, feeling senang karena kompak rame-rame gitu. Jadi kadang habis setoran di dekat kebun kopi, praktek panen kopi, wah mereka senang sekali ya. Tiap 2 bulan piknik. Bebas kamu milih nih, tak bukan YouTube ya. Mau ke pemandian air panas, ke Eleng Bening, mau ke pemandian Sidomukti, itu banyak ya. Kami itu kan banyak wisata. Tak suruh milih ya. Nanti sudah tentukan baru kita berangkat. Didik mandiri, sehingga kita tidak perlu kontrol. Saya itu sering pergi, kadang pergi itu pernah 1 bulan ini. Ya mereka mandiri, menghafalkan dan setorannya online, jalan itu. Tapi masya Allah ya, saya tempat kami itu dia itu menerima setoran di dalam mobil itu bisa ya. Pernah saya antar ke bandara itu, ayo store pakai HP. Oh salah, dia sambil lihat-lihat karena ya mungkin sudah saking mungkinnya ya. Kadang di bandara menunggu pesawat setoran gitu ya. Gitu ya. Nah, guru membuat kurikulum sendiri, wah keren ini ya. Kita tuh kadang-kadang dibuatkan aja masih wah sulit Ustaz. Gimana itu ya? Mereka itu buat sendiri. Standarnya bukan prosesnya. Kalau kita dibuatkan kurikulum kan prosesnya kan yang mengontrol pimpinan kita. Mereka bukan standar proses tapi standar hasil ya. Kalau standar hasil ini Ustaz Pardoyo itu bilang begini. Pokoknya 3 bulan sampai halaman ini terserah antum lah, itu standar hasil. Tapi kalau standar proses, antum pakai metode umi, metodenya ini, nanti antum di training ada sertifikasi, itu standar proses. Penilaian siswa dilakukan saat pembelajaran, tidak harus tes. Nah ini saya senang ini. Jadi murid itu kalau mau tes terus stres ya. Ustaz Margono mulus biasanya nih ujian. Mulane sekolahnya ra jelas. Misalnya antum itu gini, ujian juz'iyah. Tapi di jam pelajaran ini ya, gantian ya, misalnya murid antum 5. Kamis ini yang juz'iyah 1 aja atau mungkin setengah jusan. Tapi enggak usah diberitahu kalau itu ujian. Kamu besok siapkan ya juz 1A misalnya, store itu keren itu. Jadi mereka itu tidak ada beban psikis karena masih anak-anak ya.
tidak ada PR. Ya tidak ada PR. Tapi kalau tasya tahfidz kayaknya harus ada PR ya murojaah atau orang tuanya diminta menyimak. Ya, ini konteksnya pelajaran umum. Nah, nanti pada puncaknya saya ingin orang tua yang GKI ini proaktif ke antum semua. Antum target untuk nyimak, untuk menambah hafalan di rumah meskipun hanya satu baris, itu mereka melaksanakan. Baru nanti antum akan maju ya. Suasana kelas fleksibel, tidak banyak komando agar anak tidak menjadi robot. Ya itu di video saya ada, saya jelaskan. Sebelum subuh pada itu kurang setengah jam. Kurang 15 menit, kurang 5 menit subuh, ya. Ya rapi sebelum subuh di masjid semua. Tetapi ketika lulus tingkat SMA, lulus KMI misalnya ya, ada kan nggak ada bel, nggak berangkat terus. Yang ditakuti kan bel, Fidilali bel ya. Orang nggak Fidilali Quran, Fidilali bel. Itulah manusia. Siswa yang lambat dibimbing guru atau temannya. Berarti ya gurunya harus ada guru cadangan yang khusus mempelajari yang lambat-lambat itu. Ada guru khusus yang menangani siswa bermasalah. Nah ini konsep saya sebenarnya kan ini Us. Yang nomor 11 ini kan konsep saya kalau di sekolah-sekolah itu. Kayak SDT Al-Huda sudah saya canangkan siapa yang menjadi konselor yang menjadi pemanjang tangan saya, tapi belum ada ya. Kayaknya ini putrinya Ustaz Jama yang mau ke situ ya. Ustazah Maryam itu kan masuk SD situ sekarang. Ya, karena dia feeling ya. Mau saya ajari nih. Mudah-mudahan responnya bagus. Ya nanti yang menangani siswa bermasalah. Jadi dia bisa jadi nggak ngajar di kelas. BP, BK, lele kelas 1, wah ada yang bermasalah, ada yang wajahnya sangat sedih. Ya sudah, ajak mainan dulu keluar oleh misalnya Ustazah Maryam ini. Setelah bagus, pola asuh dapat, cara mengajarnya dapat, serahkan gurunya. Ini masalahnya ini pola asuhnya seperti ini, gaya belajarnya ini. Oh keren itu. Betul. Ya. Yang sudah jalan itu kan SDT Aroma Magetan itu ya. Maka update terakhir itu sudah bisa menyaingi sekolah yang namanya IIS, International Islamic School ya, tingkat SD-nya dia punya TK sampai SMP, SMA kayaknya. Tingkat SD-nya sudah tersaingi sama Aroma Magetan. Padahal itu SD termahal di Magetan ya. Ada 3 wali santri kemarin inden ya. Masih tahun 22 dia daftar anaknya inden untuk tahun 23. Ada seorang ibu-ibu istrinya camat yang enggak salah bilang begini. Saya inden dia jangan sampai seperti tahun lalu anak saya nggak keterima di Aroma malah keterima di SDIIS itu ya. Kenapa? Karena ada konselornya yang menangani siswa bermasalah. Kalau ada siswa melakukan kesalahan diminta mengevaluasi dengan siapa sebelumnya, bukan disalahkan. Mas, kamu nilaimu kok turun kenapa? Kecanduan HP Us. Lah orang tuamu gak ingatkan, orang tua saya juga lebih kecanduan. Sampai saya lihat itu loh, ada iklan itu. Anaknya nangis, sedih, seandainya aku jadi HP, betapa bahagianya ya, dipeluk terus sama orang tuanya ya. Diajak bersandar sendiri ya. Karena orang tuanya ketawa sendiri ada HP, anaknya dicuekin gitu. Siswa belajar dari kegagalan atau kesalahan sebelumnya. Ini kan sebetulnya kan ya Islam ya, mengambil ibrah dari takdir buruk yang menimpa dia. Itu sebetulnya kan Islam itu. Cuma mereka kan bukan agama Islam, akidahnya bukan Islam, tapi cara menggembleng karakter Islam gitu ya. Tidak ada ranking sehingga guru fokus pada semua anak, tidak hanya yang pandai ya. Guru itu kalau lihat yang pandai itu seneng ya. Lihat yang oan, wah senep. Kamu kok oan ini bapakmu sapa to nah? Ibu-ibu itu apa nggak pernah makan sekolah gitu ya.
Tapi di sana karena nggak ada reggae ya semua dilayani. Yang bodoh ya mungkin malah diperhatikan lebih. Yang cerdas, yang sudah menguasai materi, dia suruh ngajar yang bodoh gitu. Jadi mereka kompak. Insya Allah nggak ada pembulian di sana mudah-mudahan. Dan alhamdulillah ini tahun depan saya mau dapat anak murid baru, santri baru, insting yang dari TK sampai kelas 6 SD terbuli terus. Dibully terus. Sampai kelas 4 nggak bisa baca tulis Latin. Sekarang baca Quran belum bisa. Jadi anak itu kalau dibully langsung drop mintanya, ngeblank ya, nggak bisa belajar. Kemarin survei ke rumah saya, Mas di sini anti bulian, langsung seneng dia. Anaknya nggak begitu cerdas ya, tapi pinter masak. Kayak tadi gue nih, pinter masak. Istri kan jago masak. Mas, sekarang sudah bisa masak apa? Sop, Pak. Saya bisa masak sop 10 varian. Wah, mantap. Nanti kamu yang masakkan temenmu ya. Siapa saya? Tapi sudah ada naik gunung loh, Mas. Badannya kan besar itu. Yo, adik sini Mas Barik lah ya. Wah, saya nggak kuat Pak Soalnya. Dan nanti kamu masak aja di pondok, temenmu turun, kamu yang menyajikan masakan. Siapa Sofian? Saking senangnya orang tuanya mau langsung ditinggal. Oh, jangan lulus SD dulu karena kita memang untuk menerima tingkat SMP ke atas. Kalau ada murid gagal maka gurunya lah yang paling merasa gagal. Ini saya tiru betul, Ustaz-Ustaz sekalian. Jadi kalau GK Apal udah maju itu saya yang bersalah. SDIT udah gak maju saya yang bersalah. Demikian juga departemen yang lain di Aluda, karena Aluda semua divisinya saya mentoring, termasuk PSAM ya, pencak silatnya, GSA-nya ya, Gria Stega Aluda Lasisnya, semuanya saya mentoring. Jadi saya nggak akan menyalahkan antum semua, enggak. Meskipun kadang-kadang saya lihat ya personal, oh iya Mas, oh deh tenanan itu ya. Tapi kalau kita hanya mengeluh, mencerlakan, berdosa kita. Rasulullah itu loh hebat sekali. Sahabat Arab Badui yang kencing di masjid, nasihatnya juga pas. Penggemblengannya oke. Ketika ketemu sahabat yang levelnya Abu Bakar, Umar, yang imannya luar biasa, ya tepat itu ya. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman kan memang itu kan presiden ya, levelnya presiden ya. Tapi kalau yang Arab Badui kencing tadi kan levelnya ya level paling rendah. Itu pun bisa dididik oleh Rasulullah. Saya niru Rasulullah seperti itu. Sehingga Ustaz-ustaz sekalian, hati kita itu harus bersih ketika mendidik murid kita. Jangan ada kebencian ya. 16 poin. Sudah jam berapa ini? Jam 5. Kita diskusi aja, silakan ya. Diskusi dulu aja, ngobrol bebas saja dulu ya, sebelum kita melangkah ke mentornya yang lebih real itu nanti kita bicarakan lagi ya. Sekarang saya ingin mungkin antum mau cerita kendala mengajar ya. Mungkin rumahnya jauh dari sini, kadang telat. Mungkin Pak, ya silakan. Tentang metodologi. Ya. Katanya tadi Ustaz mengatakan bikin bahagia dulu. Ya. Murid ini ya. Ya. Ketika murid saya itu masuk di itu kan sudah betul-betul. Ustaz, saya baca 1 kali ya. Kalau saya bilang itu dia bahagia kan? Nanti kalau dia enggak, kamu harus 3, kita langsung peluk-peluk gitu. Apa harus membahagianya dengan ya 1 itu atau gimana? Ini ada pertanyaan dari Ustadz Margono. Jadi santri beliau itu ketika baca satu halaman atau 1 baris gini? 1 halaman. Kalau muridnya minta baca 1 halaman, dia kan seneng. Kalau udah disuruh 3 langsung ya mengkerut bacanya. Terus gimana solusinya? Ya pertama buat bahagia dulu, Ustaz Margono ya. 1 halaman dulu enggak apa-apa. Nanti 1 halaman sudah lancar gitu ya. Antum motivasi. Misalnya perempuan, Mbak. Orang hebat itu yang dikerjakan itu enggak tetap terus. Ya. Kalau
misalnya ada presiden yang hebat ya, misalnya ya siapa, Presiden Soekarno itu kalau Mbak cari biografinya, riwayat hidupnya, dia melakukan sesuatu itu mesti meningkat terus. Anak kecil tidak apa-apa ya Ustaz bilang gitu ya. Insya Allah dia kalau bisa nggak paham itu terekam Mus. Nanti ketika usianya sudah masuk ke dewasaannya dia akan paham sendiri. Gitu Ustaz. Jadi guru bukan hanya mengajar, kadang memotivasi. Oh iya silakan. Oh iya, monggo. Kadang memotivasi, kadang mendengar curhat santrinya, kadang ngajak guyon itu loh. Gitu sama dong. Perlu kreatif perlu kreatif. Jadi kalau saya ngisi training itu jangan antum anggap satu mengalami sendak, mikir mesti ya. Kemarin tak kasih ini kok pada blank semua. Berarti saya harus ubah nih metodenya. Kemarin waktu santri bareng ustadzah ternyata banyak yang nggak bisa, ya harus saya ubah. Orang tua nanti dulu aja. Sekarang ustadzahnya dulu sama ustadznya gitu ya. Gitu prinsip penting ini, tidak ada hasil berbeda dengan cara yang sama. Kalau antum melakukan sesuatu itu sama terus, insya Allah hasilnya juga sama. Ya, apapun itu ya, ternak kambing, ayam ya, hasilnya mungkin sebulan 1 juta, tetapi tidak diubah caranya, ya segitu terus. Nggak akan berubah ya. Maka di sini ya perlu kreatif. Gitu Ustaz Argono. Yang lain silakan. Saya ingin semuanya ngomong ini, apapun yang diomongkan bebas saja. Silakan Ustaz. Ustaz Wardoyo juga boleh, silakan. Jadi nanti kalau antum sepakat untuk saya mentoring, ya insya Allah sebulan sekali ya seperti ini. Kemudian nanti akan saya arahkan ada penugasan dan lain-lain. Minimal antum akan mendapatkan ya dua manfaat ya. Yang pertama mudah-mudahan GPA kita doakan bersama bisa lebih maju. Yang kedua ilmu ini bisa antum praktekkan untuk keluarga antum ya, baik itu hubungan suami istri maupun parentingnya ya, dan juga untuk mendidik saudara-saudara yang lain gitu ya. Itu sebagai motivasi, karena ya kalau gitu mentoring saya ketika mohon maaf pikirannya negatif kan, wah tambah kerjaan gitu ya. Kalau saya tambah kerjaan seneng Gus, berarti apa? Allah ingin menaikkan level saya, tambah pintar, tambah kompeten gitu ya. Meskipun ketika naik level itu tidak harus diikuti dengan tambah penghasilan. Awan ya, saya ngurus gratisan di HP saya itu hampir tiap hari itu gratis. Begitu saya share video mereka tertarik, tanya, udah jawab aja pakai voice note. Setengah menit selesai, nanti 3 minggu lagi konsen lagi, jawab setengah menit selesai gitu ya. Dan saya merasakan tambah cerdas ya, karena tiap hari ngomong, tiap hari mikir. Ada yang kaget, Pak Sofyan kuliah lagi, mikir lagi. Lu antum nggak mau mikir itu stroke nanti kamu tuanya. Iya. Minimal pikun lah kalau kita malas mikir itu. Maka baca Quran itu mikir ya. Kita membaca dengan taat itu mikir, insya Allah itu akan menghindari pikun ya. Syukur menghafal Quran. Itu bukan hanya menghindari pikun tapi tambah cerdas. Tadi istri saya itu negur saya, bah, ya nggak usah nunggu lulus dulu lah kuliahnya, antum belajar tahsin. Ya tak ajari ya, saya kalau dari istri itu mah ketawa.
Jangan kamu, sudah dengan anakmu aja. Anak kita mau enggak gitu. Kan anak saya sudah bersana juga ya, karena ngambil sana dari suaminya. Tadi tak tanya, kamu mau ngajari apa? Ya mau lah, tapi apa jangan ketawa. Ya Ustazah ya itu. Ya artinya apa? Saya itu gini loh. Saya tidak hanya ngajari antum metode, tapi saya konten bisa gitu nanti. Bisa tahsin, bisa tahfidz. Saya ngomong istimi, pokoknya kalau nanti tahsin sekarang oke, enggak apa-apa lah sambil kuliah. Nanti setelah kuliah aku menghafalkan Quran itu. Mudah-mudahan bisa lah. Yang penting tiap hari dihafalkan dan hafal diri gitu. Gitu ya, Us. Dan itu butuh perjuangan ya, butuh mikir. Dan setiap mikir itu tidak mesti kita maaf ya dapat kebaikan langsung, dapat uang langsung, enggak. Dan semua personal huda termasuk guru-gurunya, ustaz-ustaznya, ya akan saya buat pinter semua. Yang sanggup kuliah lagi ya, tempat Gono S1. S1 perkambingan atau tarbiyah? Cocoknya apa ya? Feeling tarbiyah, pendidikan, mendidik anak kan. Kuat lah kira-kira. THR ora jelas ya. Monggo Us. Kalau gambarannya, nanti silakan antum renungkan ya. Kalau hari ini belum bisa komen, renungkan. Berarti kan pertama orang sekolah itu parenting dulu. Saya kuliah S3 itu senang sekali. Karena sesuai dengan bakat saya ya. Kalau feeling itu kan objeknya manusia. Yo kambing itu untuk bisnis ya, bukan untuk bukan objek untuk diceramahi dari kita nanti. Feeling itu objeknya manusia, maka jurusannya harus jurusan yang nanti menasihati atau mengajar ya, bimbingan konseling, manajemen pendidikan kayak saya, psikologi dan seterusnya. Nah, ketika saya kuliah di awal itu, profesor saya bilang begini, kamu tuh kalau ngajar jangan masuk kelas langsung kasih soal, langsung beri soal, salah. Pola asuh bereskan dulu, mereka bahagia bersamamu, baru kita ajar. Ustazah kalau ngajar langsung masuk materi apa? Cerita dulu, ngobrol bebas dulu gitu. Langsung. Waktunya nggak cukup Pak Sofyan, nah ini nanti perlu kita bahas. Misalnya waktunya 1 jam untuk 5 anak atau 6 anak. Kalau idealnya itu 15 menit pertama itu ngobrol bebas. Gimana? Semua tipe ya? Semua tipe, iya. Nanti itu ada di materinya miserap. Jadi kita sebelum ngajar itu mendekatkan hati ke anak itu jangan ngobrol. Gimana tadi jalannya macet enggak gitu ya. Kamu di rumah punya buah-buahan enggak ya? Santri Margono kambingnya sudah habis belum gitu ya. Itu kan seneng santri gitu kan. Tapi kalau anda tuh nggak ada sapaan gitu kan, ustadzahnya kan kayak orang lain. Padahal kalau konsep saya, guru ustadzah itu ya pengganti orang tua di rumah. Kalau santri antum itu sekolah 1 jam di sini, ya di GKI ini Gria Quran Al-Huda ya selama 1 jam itu harusnya anggap aja itu putra putri antum. Masa kita ngomong dengan putra putrinya cuma formal-formal saja? Kan enggak kan? Gitu sih, ya. Parenting dulu. Baik gurunya, orang tuanya, kalau masyarakat nanti ya. Masyarakat itu mungkin Pak Bayan atau tokoh masyarakat yang lain ya, komite kalau di negeri atau di sekolah formal. Nah, guru dan orang tua ini kita ajari pola asuh. Misalnya begini, anak itu masuk langsung marah-marah itu. Apa kan itu? Apa itu juga marah? Itu kan perlu dibahas itu ya. Kalau sudah tahu tipenya enak us. Itu marah-marah, ajak mainan dulu, kasih apa? Misalnya antum punya mainan melukis, mewarnai, menggunting,
apa melipat. Suruh mainan dulu aja, kamu nggak kesana mas, mbak mainan dulu, ngajinya nanti. Sudah, misalnya sampai waktu habis dia nggak setor, nggak apa-apa. Berarti apa? Antum hari itu tidak sempat memberikan pelajaran, tapi sudah melakukan kegiatan parenting. Ya, itu akan sangat berkesan bagi anak. Saya bilang, Pak Sofyan ini yang insting yang dulu kecanduan HP dan nggak kerasan di pondok yang lain, sekarang sudah kerasan tapi ngantukan. Berarti apa, Satardoyo? Insting kok ngantukan di kelas, kenapa? Berarti solusinya apa? Kurang diapakan? Nggak bisa, insting nggak mau ditekan. Tekan malah lelet. Biar dia nggak ngantuan, semangat diapakan berarti? Olahraga. Yang nuansanya gimana? Insting katanya mengendalikan apa? Harus hafal ini ya. Jantung. Berarti supaya bahagia dia diapakan? Adrenalin. Kalau di pondok pesantren adrenalinnya yang efektif efisien apa? Yang mungkin dilakukan ya, yang sangat mungkin dilakukan apa? Kira-kira? Penean, iya. Santri yang ngantuk itu tak panggil. Mas ini mas, kamu mau ngapalan Quran tapi manjat pohon? Mau pak gitu. Ini mau saya praktekkan nih. Nanti dia manjat pohon, nambah hafalan di atas, tak target. Kalau biasa dia misalnya 1 jam menghafal atau setengah jam, nanti saya minta untuk dikurang dari setengah jam. Jadi jantungnya deg-degan, dia bahagia, semangat, biasanya lebih serius dalam menghafal. Besok saya kalau nggak ada aral merintang, mau ngajak anak ising outbound ya. Setelah outbound saya target nambah hafalan yang belum dia hafal dan harus lebih cepat dari biasanya. Dan nanti saya video kegiatan itu ya. Antum saya punya bocah ini usia PAUD. Ya. Itu kalau bucek seneng banget. Waktu disuruh sini baca, itu langsung angop. Baca cuma belongok gitu, aku baca belongok gitu. Gojeknya gojek gaya apa? Iya, Ustaz? sama. Enggak, atau tebak tipenya apa itu? Masa belum? Belum ya. Azab. Belum tahu. Di sebetulnya gaya guyonan anak kalau dia belum tes Stephen itu kita tebak dulu enggak apa-apa. Misalnya kalau dia guyonannya agak lebay-lebay gitu, feeling. Tapi guyonannya dia wajah serius, gitu nyeletuk ger, itu thinking. Gaya-gaya stand up comedy itu gaya melawak orang thinking ya. Jadi yang audiennya mikir dulu. Kadang-kadang selain ketawa, kita ketawanya terlambat karena kita loadingnya lama gitu. Ya mikir sih, wah sekian detik terlambat ya, itu memang gaya thinking. Kalau intuiting kayak Pak Anies Baswedan kemarin ya, bawa ayam gini Ustaz Mardono. Kenapa ayam itu kalau berkokok itu merem? Karena sudah hafal nadanya, nggak perlu tag gitu ya. Terus habis itu ada yang lain sambutan bahasa tag gitu ya. Intuiting itu kan inspiratif itu loh. Kalimatnya kalimat keren ya. Kalau insting biasanya ngelawaknya itu spontan. Kalau bahasa Jakarta nyolot ya, langsung samber gitu aja, kayak tukul itu ya, guyonannya kayak tukul itu insting. Kalau sensing ya lebih lebih normal, biasalah guyonan biasa. Nah kalau antum sudah mulai mendalam belajar Stephen itu di awal nebak tipe dulu, ketika itu baru antum dijak ngobrol sesuai dengan bakatnya, itu baru disuruh gitu.
Kalau misalnya antum ajak bercanda dulu, terus dengan kalimat yang persuasif, sambil dilus misalnya, Mas, kamu tuh pinter, yuk coba, tidak usah 1 halaman lah, 1-2 huruf dulu. Asik. Asiknya tidak apa-apa, yang penting seneng dulu gitu. Tapi kalau kita menyuruh anak-anak langsung semangatnya turun, itu sulit berkembang, Ustaz. Gitu ya. Kita harus membuat anak kita bahagia dulu dan syukur belajar tuh bahagia terus. Ya mungkin ada jenuhnya ada, stresnya ada, tapi jangan terus-terusan. Yang lebih banyak harus bahagianya. Misalnya kalau antum tebak dia feeling, kan bisa langsung disuruh nirukan dulu, Ustaz. Pakai telinga dulu kan. Dia kalau lihat bacaannya feeling kan males. Ya, baca apalagi ngitung. Lihat laptop yang ada tulisannya itu males. Lah iya. Cili anak tuh kayak ngono ya. Terbalaskan ya. Kalau antum Afwan sudah seperti saya, baru ada postingan apa, gitu saya bisa nebak tipe. Contoh ya, ada, nah ini tuh Ustadz Wardoyo yang sudah lulus TOTHR, coba tebak dulu ya. Dia sudah tes TV di sini jari ya, tapi dia kan belum ngomong. Pak Sofyan, anak saya mau mondok di tempat Pak Sofyan, dia intuiting. Pak Sofyan berbasis TV dia, ya. Terus dia lihat flyernya, pendaftaran santri baru. Pak kok nggak ada tulisan berbasis TV? Ya memang belum saya tulis, tetapi di pelaksanaannya ada. Itu kan sudah ada indikasi itu, tipe apa. Yang kedua indikasinya, Mas kalau survei ke sini, karena rumahnya dia Sumatera, anaknya mondok di Cirebon ya, nanti mau dijemput ke Cirebon terus mau survei. Kalau survei jangan mendadak ya, Mas. Jelas lah Pak, kalau mendadak kan sidak. Kalau survei ya berarti harus ngabari dulu. Dari 2 kalimat itu, tipenya apa Mas Wardoyo? Orang itu punya apa? Orang tuanya loh. Kalau anaknya kan intuiting. Harus terpampang di flyer. Itu tipe apa? Harus, berarti kan sukanya formal itu kan. Tipe apa? Thinking. Terus yang sidak tadi itu bahasa apa itu? Bahasanya enak gak itu? Ya survei lah Pak, kalau mendadak itu sidak Pak, kalau survei ya nggak mendadak gitu. Itu bahasa enak gak itu bahasanya itu? Bahasa yang santun enggak loh, dia belum pernah ketemu saya loh itu. Ketemu di YouTube kan. Dia lebih jauh muda dari saya, kok bahasanya gitu kan ya kurang enak ya. Kaku ya, agak kurang sopan itu loh. Kalau sopannya gini, ya Pak insya Allah nanti saya kabari dulu kan gitu ya. Kalau mendadak sidak Pak, kalau survei ya mesti dikabari dulu gitu. Kan enggak enak bahasanya itu. Oh thinking ini. Habis itu dia jawab saya lagi, Pak saya dari sini thinking. Pola komunikasinya gimana ya? Nah, saya tahu kalau kamu thinking. Gitu ya. Jadi kalau aku sudah seperti saya itu nanti ngobrol, Ustadz Gogor kenalan di jalan ya. Wah ini sukanya dikasih kalimat apa ini? Bisa. Iya. TTR lulus, rasa S1 lah, kalau S1 tuh antum udah tak diskon Mas. Kalau nanti ketua pembina yayasan nyuruh S1 tak, jangan TOTHR aja. Nek juara 1 tak kayak hadiah kayak Ustadz Wardoyo ya. Hadiah. Sudah belum 1. Lah ya makanya ikut yang belum hari apa? Gimana? Iya berarti ya batch selanjutnya lagi ini kan besok kan tahap kedua ya sudah. Ya, kalau anak dibuat bahagia, bahagianya anak itu kan gojek. Iya. Nah, itu ketika mulai di sini ya, kelasnya itu kan mesti gojek, dia kan bahagia. Tapi ada orang tua yang menunggu, kesannya kan gimana itu lah. Ketika repot tuh, kalau kita tekan ya kita untuk bahan dengan nanti kan mereka anak ya tidak beda. Nah,
Ya itulah pentingnya kita juga mentraining, mementoring para wali murid, wali santri sini kan belum tuntas ya. Coba Ustadz Wardoyo dan lain ini ada pertanyaan dari Ustadz Wardoyo, ketika anaknya itu kita buat bahagia sambil ceria, mungkin guyonan gitu ya. Ketika orang tua mendengarkan, kadang-kadang orang tua itu tidak suka. Lah gimana caranya? Berarti apa? Orang tua juga saya training dan ini sudah kita lakukan, cuma belum maksimal. Kita mentoring. Jadi nanti ketika ada wali santri yang mempertanyakan, ini ngaji kok guyon terus. Nah, kita sampaikan konsepnya, pendidikan itu mereka harus bahagia gitu. Coba nanti antum buka YouTube pendidikan TK di Jepang misalnya itu ya. Wah, itu kan nanti bahagia terus itu. Bahkan nanti bisa jadi sampai SD SMP dia masih banyak ya mainannya. Di sela-sela mainan, ayo mas matematika kerjakan. Yang bisa bener, dah mainan lagi gitu. Di training saya sering menceritakan ya, saya itu dosen matematika. Tetapi mahasiswa saya kalau saya ajar senengnya bukan main. Ustadz Margono waktu dulu sekolah matematika nggak pernah masuk, mulus terus ya. Nah, pas matematika itu pas izin ya, itu bahagia Ustadz. Kenapa? Saya buat simple ya. Rumus satu, contohnya 2, paham? Di papan tulis saya kasih soal 10, yang bisa kerjakan 1 poin, mengerjakan 2 bener 2 poin, kamu 1 semester dapat 4 poin, ujian tulis soal saja, tanda tangan, gak usah kerjakan, dapat A kamu. Wah, semangat itu. Berarti apa? Sudah sesuai pilihan dia ya. Penilaian dilakukan saat pembelajaran. Saya bilang gini, kamu itu tak suruh belajar, paling gak belajar, ya toh? Kamu ujian paling nyontek temenmu, yang kerjakan paling 2 atau 3 orang. Kok tahu Pak? Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa kok. Cuma saya maaf, waktu jadi mahasiswa saya yang tukang nyontekin teman sekelas. Yang nyontekin ya dan yang nyontek banyak mana. Tapi kalau kamu maju ke papan tulis mas, saya bilang gitu ya, ini mahasiswa ya, semester 1 dan 2 itu. Kamu maju ke papan tulis, meskipun itu kamu diajar temen, kamu sudah sempat menulis lumayan. Tapi kalau kamu gak saya ginikan, ya gak sempat mikir, nyontek kan gak mikir ya, hanya copy paste aja kan. Tapi kalau kamu maju gini, misalnya udah diajar temenmu, temenmu sudah lulus dapat 4 poin, temenmu ngajari kamu maju ke sini, bukunya gak bisa dibawa, kamu hafalkan jawabannya, kan sudah mikir lumayan. Saya konsepnya gini, matematika yang bulat gini itu kamu di pekerjaan apa dipakai? Enggak, saya bilang gitu. Enggak, Ustaz. Teknik mesin itu hitungan sampai kepalanya mau pecah, itu enggak dipakai. Kenapa? Sudah ada tabelnya. Misalnya ya, kita mau pompa ke dalam 10 meter, ada tabelnya. Pompa yang bisa nyedot 10 meter, kemudian muncratnya sampai ke atas 5 meter, tipenya ini, gitu enggak pernah dihitung. Tapi kita kalau kuliah disuruh ngitung. Air enggak ada salahnya kok dihitung ya. Biar bisa lari. Ya itulah kuliah. Jadi mereka semangat. Kenapa Pak Sofyan ini diajarkan? Biar otakmu encer. Nanti otakmu encer, kamu mikir seneng ketika ada hal baru di pabrik tempat kamu kerja, kamu dianggap berprestasi. Kenapa? Kamu mau mikir. Gitu sih. Sekolah itu ya kalau di umum itu latihan mikir pokoknya. Agar senang mikir. Gitu ya Ustaz Wardoyo ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya gitu dijelaskan pendidikan terbaik itu begini. Secara metodologi cara itu kita niru di Finlandia. Saya yakin kok Rasulullah itu didik sahabat itu seperti itu. Coba tuh renungkan. Kira-kira sahabat di bawah bimbingan Rasulullah itu sedih apa bahagia? Ya bahagia, meskipun perang itu loh. Ya, perang tapi itu seneng itu. Pagi kalau menang, dapat ghanimah ya. Dapat onta, dapat kambing ya sekarang ya, ayam ya. Emas permata, wah tambah bahagia lagi. Termasuk saya di perusahaan ya Us ya.
Saya tanya, kamu bahagia di sini? Waduh, stres Pak Sofyan. Ya berarti ada yang nggak pas itu, terutama leadershipnya kalau di perusahaan ya. Ustaz Margono di Al-Huda bahagia kan? Ya, Mbak. Bahagia Pak Sofyan di grup majelis taklim selalu bisa komen lihat voice note. Tapi dulu waktu saya sekolah itu merasa tersiksa loh. Ya guru antum nggak, masalahnya Ustaz, guru antum nggak tahu kalau antum tuh feeling. Sampai kuliah pun saya merasa tersiksa. Selesai nggak kuliahnya? Kemarin sampai semester 7 atau 9. Jurusannya apa? Pertanian. Wah ya salah jurusan gitu ya. Sebenarnya saya tuh ke Jogja itu dulu mau cari filsafat. Filsafat masuk kalau feeling. Saya kan ke Jogja ke UGM itu, terus diterusnya filsafat itu udah buangin hari gitu. Terus akhirnya saya nggak jadi ke Unibas ini Solo ke pertanian. Iya, Kok iya. nggak terasa saya. Terutama guru matematikanya menyebalkan sekali gitu. Iya, wong gurunya enak aja feeling matematika itu stres. Karena kan sesuatu yang tidak disukai kan itu kan. Saya juga stres terus dalam matematika, tapi karena dari kelas 1 SD digembleng bapak saya matematika, saya tuh kalau menghafal HP, Ustaz, dibacakan 2 kali hafal saya. Baca 2 kali apa? Tapi yang bocor ayatnya hafal. Waduh, kacau. Nomor rekening itu langsung apa saya? Misalnya saya nyontek gini ya, terus tak klik mau transfer di ATM, nggak masuk ya. Saya ngulang lagi misalnya sudah hafal. Sekali 2 kali hafal, sekitar berapa digit itu? Ada yang 9 digit, ada yang 12. Gitu tuh. Kebiasaan ya. Jadi saya pengennya memang satu baris sekali baca hafal itu masih sulit gitu. Karena memang belum terlatih ya, belum terlatih menghafal kalimat. Gitu Ji. Jadi saya tuh untuk matematika dasar saya Atau gini Ustaz, antum ikut grup-grup Facebook atau WA yang mengajar misalnya akidah atau tafsir apa, ikut kajian ustaz-ustaz yang yang terkenal lah. Antum ikut di situ, nanti kan biasanya ada sertifikatnya. Antum cari itu aja seperti itu. Cari komunitas, cari teman, plus cari ilmu yang antum merasa belum punya gitu. Nanti setelah saya lulus S3 saya juga mau begitu, belajar tahsin tahfidz pada anak saya. Kemudian saya ingin belajar bahasa Arab sebisanya dan sembari tafsir. Saya suka tafsir itu ya. Karena feeling itu cocok ditafsir juga karena dia suka logika psikologi, suka mengambil ibrah dari masa lalu untuk dipraktekkan di kekinian. Saran saya kok begitu. Ya. Silakan nanti direnungkan, syukur mau dieksekusi ya dilaksanakan. Karena kalau kita itu berhenti belajar ya sudah nunggu pikun. Mau pikun? Saya 52. Istri saya itu lebih tua, Ustaz. 55 istri saya. Tapi kalau jalan bareng kelihatan lebih tua saya. Berarti masa kerjanya menderita saya. Dia bahagia ya. Masih kelihatan ya jauh lebih muda dari saya itu. Monggo, masih ada? Atau ada satu pertanyaan ini. Ini kalau kita rutinkan sebulan sekali gimana, Us? Sepakat enggak? Cocok ya? Cocok ya. Tapi ini bisa untuk mengganti THR enggak? Ya enggak bisa, lain lah. Udah tetap itu. Iya. Kan modelnya gini toh, TOTR 10 hari selesai, terus kita mentoring, ya kita mentoring kayak begini. Mas Amin PSAM jasa mentoring, nanti Mas Sidik PSAM juga. GSA sudah satu-satu, antum tahu nggak? Fundraiser yang di GSA itu saya mentoring satu-satu, saya bonceng mereka keliling, mana gitu. Jadi kalau ketemu saya itu tidak bisa lari dari kenyataan hidup. Saya jam meeting kok, fundraisernya kok kayak nggak semangat. Saya ngomong sama direktur, Ustadz Fuad, direktur GSA, ya, anu sebagai direktur, kalau mentoringnya bentuknya tim nggak bisa, satu-satu.
Jam 8 sampai jam 4 tak dampingi. Bisa. Ketemu perompang gitu. Saya catat, Mas, yang kosong berapa? Yang isi sedikit berapa? Isi banyak berapa? Tutup berapa? Tak tanya. Kemarin yang ada satu jam 9 sampai setengah 12, 2,5 jam bisa berdiri 21 toko. Kalau nanti habis dulu dilanjut sampai jam 4 kan bisa 40. 40 kalau 25 hari kan harus 1000 kotak loh. Itu mereka 150 nggak selesai, bayangkan. Lah terus milih apa? Berarti muter-muter atau tidur apa-apa. Kalau ketemu saya nggak bisa awan. Ku kejar kau sampai ujung dunia. Itu yang menakutkan diri. Jadi antum tidak akan saya beri kesempatan untuk bodoh ya, untuk tidak maju, untuk lari dari kenyataan hidup, tidak bisa kalau sudah saya mentoring tapi bahagia lah, tenang, bahagia mereka. Gimana nggak bahagia, Mas? Pokoknya nggak ada alasan hujan, kemana ada alasan hujan nggak berangkat. Kalau hujan naik mobil saya, yang beli solar saya, makan siang saya. Arep alasan apa? Mau makan ayam, mau welut, tak bayari, saya yang bayar. Saya dari rumah ke sini ya solarnya dewe, nggak ada yang bayari. Mau ngelak nggak bisa deh. Saya kalau antum mau naik motor saya bawa jas hujan dan helm. Jadinya hujan kita mandiri ya, bawa jas hujan dewe, ya pakai helm sendiri, jalan terus. Nanti sakit Pak, sakit tak obatin. Loh antum itu fundraiser, antum tuh dakwah hujan-hujan, kau malah dikasih banyak ya, kasihan tuh. Wah kasihan, isinya cuma 2.000, yang tuan rumahnya tokonya ngasih kadang 50.000 kan, sakit tuh, kasihan tuh. Maka Ustaz Margono kalau ngisi pengajian hujan harus berangkat ya. Nanti amplopnya tebel ya. Biasanya diantar. Iya sih Mbak. Mantap juga. Kikia juga harus berangkat ya. Jadi saya ingin menggembleng semua murid saya, murid training saya, murid mentoring saya, baik di Al-Huda maupun yang lain, menjadi bermental baja. Gitu. Jangan, aduh berat Pak Sofyan, saya nggak bisa mikir. Maksud nggak bisa mikir, kita nggak sakit kok. Syaratnya berkembang Ustaz Margono. Antum tidak gila, tidak autis, insya Allah sudah pintar. Ya? Sehat toh? Sehat ya. Monggo Ustazah belum ada suaranya nih. Barang satu kalimat silakan. Satu Ustazah saja enggak apa-apa. Satu kalimat, ngomong apa terserah. Mau tanya atau curhat atau apa komen yang lain silahkan. Ada siswa yang titik ya terus? Marah-marah gitu. Heeh. Kita memfasilitasi karena kan sudah ada kalau saya. Kalau nah itu nanti kalau menimbulkan kecemburuan teman, kalau KPK kalau juga ngomong itu gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ustazah. Intuiting masuk kelas mau belajar tasik, marah-marah, dikasih mainan, nanti yang lain iri apa enggak? Itu sebetulnya obatnya antum sudah tahu tipenya semuanya, nanti mainannya beda-beda sesuai dengan dia. Pengalaman saya gitu. Ada sebuah keluarga, anak pertama feeling, anak kedua sensing. Kalau feeling itu hadiahnya kan kasih sayang ya. Yang penting ngobrol, ya dalam tanda kutip dia apresiasi prestasinya itu seneng. Kasih sayang, hati. Yang nomor satu itu ketika 30 juz tingkat SD gak dikasih hadiah apa-apa, itu terima. Kenapa? Yang dibutuhkan kasih sayang orang tuanya. Tetapi yang anak nomor 2 sensing itu SMP bisa setoran 30 juz langsung beli motor, dan kakaknya yang feeling tidak iri.
Gitu aja, Gus. Itu sudah saya praktekkan mendalam. Jadi mereka itu kebahagiaannya masing-masing, tidak mesti sama. Maka ini yang penting antum tahu tipenya, hafal tipenya lah, nanti ketika mereka irit dengan yang intuitif, antum kasih mainan yang bernilai seni, yang mengandung seni, yang lainnya caranya gimana gitu. Contoh, kemarin Ustadz Ridho, kepala SDIT Al-Huda, mau membuat monumen dari sepeda bekas. Sepeda bekas itu jelas dimuaikan tinggi, terus nanti dikasih rantai sampai atas gitu, diputer, nanti ada mekanisme yang muter. Itu bisa untuk 5 tipe. Sensing, muter-muter tangannya gini berkeringat seneng. Thinking, ada cara menggerakkannya, ada teknis menggerakkannya seneng. Intuitif seneng karena bentuknya lucu, bentuknya aneh, ya. Sepeda kok ditumpuk-tumpuk ke atas. Yang feeling senengnya apa? Ya kompor aja ya. Ayo kita mainan. Insting manjat-manjat, nanti kasih tangga dia bisa manjat sampai atas. Kira-kira gitu. Ini yang untuk sudah tingkat lanjut ya. Satu permainan tapi bisa untuk 5. Seperti yang kebun kopi tadi ya. Panen kopi itu 5-5-nya tadi kan bahagia. Sensing karena menggerakkan badan, thinking memang suka berkebun, intuiting melihat langit ya, atau pemandangan luas, feeling akrab berbareng-bareng temannya, insting ada manjat-manjatnya. Gitu nggih. Ini pertanyaan awal, nanti prakteknya pelan-pelan ya, saya dampingi nanti insyaallah. Sudah azan nggih. Cukup dulu nggih, Gus. Jadi kesempatan dengan Ustaz Wardoyo, mentorenya kalau enggak Kamis Selasa ya. Atau ya pas jam belajar sehingga antum mudah-mudahan semuanya bisa, karena itu jadwal mengajar cuma kita perpanjang sampai maghrib. Demikian harapan saya, antum nanti kalau ada masalah aktif japri ke saya, atau mau japri tanpa ada yang diskusikan, nanti silahkan di save nomor saya, nanti saya share video-video tentang konseling berbasis Steven ya. Kalau antum menghatamkan itu, insya Allah mudah-mudahan nanti antum akan berkembang ilmunya ya, karena teori praktek gitu ya. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan akan muncul ya 1000 lebih video ya. Ini hari ini belum sampai 3 bulan sudah 100 video ya. Demikian dari saya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari pribadi kami yang masih banyak kekurangan, ada salah kata, kesel lidah, menyakiti hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, dan insya Allah akan berlanjut dengan mentoring Gria Quran Al-Huda bulan depan. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.